Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga Mas Kiki. Ada beberapa teman yang menyempatkan hadir di sini. Jadinya ya dapat kopi gitu ya. Kalau yang di Zoom ya mohon maaf ini nggak bisa ngasih kopi. Selamat datang di acara jamu jagongan bermutu. Jadi ini Mas Kiki, kita punya forum ketemuan lah dengan anggota-anggota yang ya sejauh ini efektif sih, artinya ya karena kesibukan masing-masing gitu. Jadi memang bukan hal yang gampang ketika harus ketemu ngobrol-ngobrol. Ya alhamdulillah mungkin ini edisi ke-9 lah. Jadi kemarin memang sempat vakum karena mungkin rentetan liburan gitu ya. Rentetan. Ada beberapa tanggal merah yang kebetulan juga ada di hari Rabu gitu. Tapi ini alhamdulillahnya walaupun lumayan mendadak, ada satu hal penting yang kita akan informasikan ke teman-teman anggota IKP DIY. Nah, satu hal itu apa? Ini kebetulan memang secara mendadak juga kemarin saya tersambung lagi dengan Mas Kiki. Gitu. Mas Kiki, panggilannya Mas Kiki. Nama lengkapnya siapa sih kemarin? Mas Arif siapa gitu ya? Maaf. Mas Kiki ini saya juga pernah berhubungan sebelumnya. Tapi sepertinya memang dulu itu tidak sempat ketemu ya, karena kemarin ketika saya dikirimin foto saya kaget. Fotonya itu berpeci seperti santri. Saya membayangkan, yang saya bayangkan justru yang seperti di Zoom ini. Jadi ini tipikal-tipikal orang pergerakan gitu ya. uh, Intinya kemarin tersambung lagi. Nah, yang membuat saya berinisiatif dengan teman-teman IKP, besok Zoom kita adain, jamu kita adain, itu karena Mas Kiki membawa informasi yang sangat menarik menurut saya, dan ini layak untuk kita bagi bersama-sama. Nanti biar detailnya Mas Kiki yang bercerita. Seperti mungkin judul sore ini, jadi ada peluang untuk bagaimana agar buku-buku terbitan kita itu dikoleksi oleh perpustakaan yang wilayahnya justru Asia gitu. Selama ini saya kira teman-teman mungkin sudah ada pengalaman lah ya. Artinya ya kita tahu ada mekanisme pembelian koleksi dari perpustakaan baik nasional maupun daerah gitu ya. Dan bahkan yang bukan perpusda pun gitu ya. Jadi mungkin melalui CSR gitu ya, barangkali ada pengadaan koleksi untuk perpus perusahaan apa gitu, atau mungkin dibagi-bagi juga ke misalnya untuk perpus desa di wilayah-wilayah terluar, terjauh gitu ya, untuk rumah sakit misalnya, atau untuk lapas gitu. Saya kira banyak teman-teman yang punya pengalaman itu, jadi barangkali bayangannya seperti itu, tetapi yang menarik kan ini tiba-tiba lintas negara begitu ya, lintas negara. Dan ya kemarin mungkin kalau saya pribadi reaksinya, oh bagaimana ya buku kita kan berbahasa Indonesia, apakah saya sempat ada mau bertanya apakah
ini harus dialihbahasakan atau bagaimana. Ternyata Mas Kiki memberi bocoran bahwa tidak perlu itu, tetapi justru memang memang yang dibutuhkan ya yang berbahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah gitu kira-kira. Apa ya, mungkin gambarannya itu, tapi saya kira kalau kita nanti langsung merembuk teknis itu sayang sih. Maksud saya mungkin Mas Kiki bisa cerita, kok ujuk-ujuk atau seperti apa backgroundnya, mengapa Mas Kiki punya peluang seperti itu? Apakah kemarin-kemarin itu Mas Kiki jadi TKI atau gimana, lalu pulang ke Indonesia atau gimana? Itu yang saya juga penasaran ingin tahu, gitu ya. Jadi mungkin nanti diceritakan itu dulu. Barangkali nanti ada poin-poin yang mungkin kita bisa tangkap bersama-sama. Kalau soal mekanisme itu ya nanti goalnya itulah nanti yang mungkin kita juga tunggu-tunggu nanti apa kesepakatannya bagaimana, apakah bagaimana cara berkirim katalog, bagaimana mekanisme pemilihan pemilihan koleksi itu, bagaimana nanti pembeliannya, rabatnya segala macam. Nanti endingnya ya tentu itu ditunggu. Tapi sebelum itu saya pikir kita cukup waktu untuk mendengar cerita Mas Kiki bagaimana peluang ini muncul. Kurang lebih begitu ya. Jadi singkat saja saya mengantar. Jadi saya kira hari ini hanya satu narasumber. Mari kita simak bareng-bareng. Mas Kiki silakan, waktu dan tempat saya persilakan, bercerita panjang dulu. Monggo. Terima kasih Mas Wawan. Sebelumnya saya cek dulu suara saya kedengaran bagus ya. Bagus, bisa bagus. Ya. Sekali lagi terima kasih Mas Wawan dan terima kasih juga teman-teman dari penerbit Jogja ataupun yang bukan penerbit ya, dari kalangan industri perbukuan di daerah istimewa Yogyakarta. Nama saya Arif Zulkifli, panggilannya Kiki. Saya juga sebenarnya terlibat di industri buku. Saya punya penerbit kecil, ya sangat kecil lah, namanya Penerbit Zaman Baru. Sejak 2011 mungkin, saya lupa persisnya. Nah, tapi sebelumnya saya mau minta maaf ini Mas Wawan, karena jujur saja saya bukan anggota IKAPI DIY. Karena sudah 4 tahun terakhir kami pindah ke Surabaya, ke Jawa Timur, dan sekarang sedang dalam proses mendaftar untuk IKAPI Jawa Timur. Saya mulai ceritanya dari mana ya? Jadi begini aja. Ada ungkapan ada ungkapan di bahasa Inggris yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya kira-kira satu pintu akan mengantar kita ke pintu yang lain. One door leads to another. Nah, sebenarnya nasib itu yang saya alami. Jadi pada tahun 2017 atau 2018 saya terhubung dengan salah satu grup penerbit yang mungkin bukan terbesar tapi cukup besar di Malaysia. Nah, nama penerbitnya Gerak Budaya. Mungkin teman-teman semua sudah mengenal, bahkan jauh sebelum saya tahu gitu. Nah, pada waktu itu Gerak Budaya ingin merintis jejaring penerbit dan distribusi buku di Indonesia, secara khusus dengan memulainya di Jogja. Akhirnya waktu tahun 2018 kami bekerja sama untuk membuka toko buku di Yogyakarta, persisnya di Condong Catur, nama toko bukunya Gerak Budaya. Sayangnya hanya bertahan 2 tahun karena itu toko buku yang khusus
hanya berjualan buku bahasa Inggris dan sedikit buku bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Tapi fokusnya waktu itu ke bahasa Inggris. Nah dari kerjasama ini, saya akhirnya tahu bahwa ternyata kebutuhan buku dari Indonesia, baik itu buku bahasa Inggris ataupun buku bahasa Indonesia di pasar Asia Tenggara, itu ternyata ya cukup lumayan. Saya sendiri berkunjung ke Malaysia waktu itu, melihat toko buku gerak budaya, toko buku yang sangat besar. Mereka ada 3 tingkat, ada ruang pertemuan, ada kantor, ada toko buku, ada tempat nongkrong, tempat diskusi gitu. Dari hubungan itu ternyata saya terhubung lagi dengan teman-teman di Singapura yang juga punya toko buku, namanya Bang Rizal. Nah, saya makin diyakinkan bahwa ternyata kebutuhan buku-buku dari Indonesia, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ternyata cukup lumayan untuk pasar Asia Tenggara. Nah, sayangnya selama ini mereka hanya bisa mengakses buku-buku kita di Indonesia itu. Ternyata ini yang kemarin minta depan itu dia. Terbatas, ini ya. Seminar dia. Lama minta list aturan abis seminar ya, jangan sebelum seminar. Ya, jadi akses mereka ke penerbit-penerbit Indonesia itu sangat terbatas. Mereka hanya berani memulai dari penerbit-penerbit yang karya-karyanya dikenal dalam kasus ini di negeri-negeri berbahasa Melayu, Malaysia, Singapura. Nah, misalnya contohnya karya-karya Pramudia Anantatur, karya-karya Soekarno, karya-karya Bung Hatta. Nah, kalau di Malaysia yang sudah sangat terkenal ya karya-karya Hamka, yang itu ternyata punya pembeli yang terus-menerus gitu, nggak habis-habis. Jadi walaupun permintaannya tidak banyak, tapi ini permintaannya ada terus. Jadi karya-karya Soekarno, karya-karya Bung Hatta, karya-karya para intelektual Indonesia di awal masa Indonesia, itu di sana jadi bacaan mereka. Gitu. Selain tentu karya-karya baru dari Eka Kurniawan, Mahfud Ikhwan. Gitu. Nah, dari situ kami berusaha untuk menjajaki apakah mungkin misalnya penerbit-penerbit Indonesia bisa menjalin kerjasama entah secara langsung atau tidak langsung dengan lembaga, entah itu penerbit atau distributor yang ada di Asia Tenggara, khususnya di negeri-negeri berbahasa Melayu, untuk menjual buku-buku Indonesia di pasar mereka. Nah, ternyata kemungkinan itu sangat besar. Gitu. Tinggal bagaimana mengeksekusinya. Saya terus terang saja, saya nggak punya kemampuan untuk mengeksekusi itu sendiri. Karena ya berbagai macam persoalan teknis ya. Misalnya kan mereka juga tidak sanggup. Kalau dalam bayangan kita, kalau jual buku ke luar negeri, bagusnya beli putus gitu kan. Nggak bisa consignment, nggak bisa konsinyasi. Tapi kalau di penjualan ke Indonesia mungkin masih bisa. Tapi kalau ke luar negeri kan kita sulit. Nah, untuk arrange itu, untuk mengatur itu, saya masih sementara merintis. Gitu. Nah, itu satu, bahwa ada pasar yang sangat lumayan di Asia Tenggara, khususnya
negeri-negeri berbahasa Melayu untuk membaca buku-buku terbitan penerbit Indonesia. Dan tidak harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bahkan karya Mahfud Ikhwan kalau nggak salah yang judulnya Dau itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Malaysia. Jadi kemungkinannya terbuka luas. Nah, yang kedua yang juga saya mau bagi di sini bahwa dalam hampir 1 tahun terakhir ini saya terhubung dengan satu perusahaan distribusi buku yang di dalam satu lini kerja mereka itu khusus untuk melayani pengadaan buku-buku bagi perpustakaan di sekolah khususnya SMA dan universitas dan perpustakaan publik ya, kalau di Indonesia mungkin perpusda ya, di Asia Timur khususnya di Tiongkok, Hong Kong, di 2 negara itu ya. Nah, saya akhirnya coba-coba mencari tahu kenapa peluang ini ya, kalau dalam bayangan saya, kalau dalam pengetahuan saya tiba-tiba ada gitu, karena saya baru terhubung. Tapi setelah saya mencari tahu, sebenarnya ini bukan hal baru ya, karena kalau kita ingat di tahun 70-an misalnya, itu buku-buku dari Indonesia itu diserap banyak ke negeri-negeri berbahasa Inggris seperti Australia, Amerika Utara, ya Amerika dan Kanada ya, dan Eropa Barat khususnya Inggris. Itu seiring meningkatnya investasi, ternyata meningkatnya investasi dari negeri-negeri itu ke Indonesia, dan itu berlangsung selama puluhan tahun. Lantas saya teringat, kalau begitu berarti ini ada kaitannya dengan meningkatnya investasi Tiongkok di Indonesia. Nah, saya coba-coba buka data. Saya lihat dari katadata.co.id, ternyata investasi Tiongkok di Indonesia itu di tahun 2022 itu nomor 1 dari negeri-negeri di seluruh dunia. Terbesar mereka, ada 5,2 miliar US dollar. Dan peningkatan itu terjadi sejak 2016. Di tahun 2022 mereka nomor 1. Dan yang menarik, kalau kita lihat datanya, ternyata 5 besar negara yang paling besar investasinya di Indonesia, selain Tiongkok, itu adalah Singapura, Hong Kong. Jadi Hong Kong dibedakan dari Tiongkok. Singapura, Hong Kong, Jepang, Malaysia. Jadi ini negara-negara yang tidak jauh dari kita. Nah, saya lantas mencoba melihat ke belakangnya, retrospeksi. Jadi kalau di tahun 70-an, seiring investasi dari Amerika Utara, Australia, dan Inggris masuk besar-besaran, lantas kebutuhan buku-buku dari Indonesia itu meningkat, kayaknya itu juga yang terjadi dengan saat ini. Saat investasi Tiongkok naik, lantas kebutuhan buku-buku berbahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah di negeri Tiongkok dan Hong Kong itu juga meningkat, dan juga Malaysia. Karena ternyata memang ada kebutuhan untuk negara-negara yang menanamkan modalnya di Indonesia untuk mengenal lebih jauh negeri ini, mengenal kebudayaan kita, mengenal sejarah kita, mengenal seni kita, mengenal bahasa, dan lain-lain lah. Intinya mereka ingin tahu lebih jauh tentang Indonesia dari segala sisi. Dan setelah saya pelajari lebih jauh, ternyata memang
khusus untuk kasus Tiongkok misalnya, memang di Tiongkok semakin banyak universitas-universitas yang membuka jurusan-jurusan secara khusus ya, bahasa Indonesia, sastra Indonesia, atau setidaknya mereka membuka pilihan-pilihan mata kuliah tentang Indonesia, entah itu ekonomi Indonesia, sejarah Indonesia, sosiologi, antropologi Indonesia, dan lain-lain gitu. Nah, saya jadi ingat tahun 2009 waktu saya sempat terdaftar sebagai mahasiswa pasca di antropologi UGM, itu saya satu kelas dengan beberapa mahasiswa dari Tiongkok. Dan ternyata itu bukan angkatan pertama. Jadi di tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Dan sesudah 2009 terus ada. Jadi kebutuhan untuk mengenal negeri kita itu semakin luas dan semakin dirasa penting. Ini kita bicara khusus dari Tiongkok ya. Karena itu akhirnya saya bisa memahami kenapa akhirnya kami menemukan jalan untuk bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan buku-buku Indonesia, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa daerah di negeri tirai bambu itu. Bahwa ternyata ada kebutuhan besar bagi mereka untuk menyediakan buku-buku tentang Indonesia di perpustakaan-perpustakaan publik dan perpustakaan-perpustakaan sekolah dan universitas. Nah, hasil dari kerjasama itu yang konkret kami baru beberapa bulan lalu kami melakukan pengiriman buku ke Tiongkok. Ya untuk kerjasama awal saya nggak tahu itu ukurannya bagi teman-teman yang penerbit-penerbit besar mungkin itu ukurannya kecil ya. Tapi kalau bagi kami yang penerbit kecil itu ya sangat besar. Ada permintaan mereka total hampir 1.000 judul kalau di total ya. Tapi yang bisa kami penuhi waktu itu hanya sekitar 500-an sekian gitu, untuk disediakan di perpustakaan di negeri mereka. Nah, dan ternyata permintaan itu berjalan terus gitu. Jadi bukan satu terus selesai, tapi ternyata dalam setiap tahun setidaknya per 4 bulan atau 3 bulan itu akan selalu ada permintaan untuk buku-buku dari penerbit-penerbit Indonesia di negeri mereka. Nah, akhirnya saya kemarin kontak Mas Wawan dari IKP DIY. Sebelumnya saya juga sudah sempat kontak dengan teman-teman IKP dari Jakarta untuk meminta kontak narahubung dari penerbit-penerbit yang ada di Jakarta dan DIY. Sejauh ini yang saya jalani baru 2 itu, tapi akan terus ke daerah-daerah lain supaya saya diberi akses untuk bekerja sama dengan teman-teman penerbit. Nah, dengan akses itu, saya berharap saya bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman penerbit di Indonesia agar saya bisa menyediakan buku-buku terbitan mereka di negara-negara yang nanti akan jadi tujuan pengadaan buku itu. Nah, terus Mas Wawan menyarankan mungkin bagus kalau kita saling berbagi lewat forum gitu. Jadi sementara mungkin itu yang saya bisa bagi ya. Ya cuman sekedar gambaran. Ini saya sekedar memberi tambahan sedikit ya. Tadi kan 5 besar negara yang menjadi investor terbesar di Indonesia itu ada Tiongkok, Hong Kong, Singapura, Jepang, Malaysia, kadang-kadang juga ada Amerika. Jadi setiap tahun datanya berubah, tapi Tiongkok, Hong Kong, Singapura itu selalu masuk di 5 besar. Nah, saya mencoba untuk melihat kalau kemarin saya sempat menyediakan buku-buku untuk universitas dan sekolah
sekolah lanjutan atas SMA, saya mau tahu berapa sih sebenarnya jumlah kurang lebih kebutuhannya kalau misalnya kita berpatokan pada jumlah universitas dan sekolah yang ada di negeri mereka. Nah, ternyata jumlahnya sangat besar. Misalnya di Tiongkok, itu ada 3.500 lebih universitas dan sekolah tinggi, baik negeri ataupun swasta. Lalu ada 14.585 sekolah lanjutan, maksudnya SMA ya. Lalu di Hong Kong, jadi Hong Kong ini terpisah sendiri dari Tiongkok, itu ada 22 universitas untuk negara sekecil itu ya, kawasan sekecil itu, ada 22 universitas, lalu ada 510 secondary school, sekolah lanjutan. Di Singapura sendiri ada 6 universitas, tapi di luar itu ada 200-an lembaga swasta yang khusus memberikan pendidikan keahlian tertentu, jadi sekolah tinggi. Selain itu ada 136 sekolah lanjutan. Nah, di Malaysia ada sekitar 20 universitas negeri dan 467 sekolah tinggi swasta. Plus 2.000, hampir 2.300 sekolah lanjutan. Jadi ini pangsa yang besar untuk buku-buku dari penerbit Indonesia, baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa saya berkali-kali bilang buku-buku dari penerbit Indonesia, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena saya melihat kecenderungan beberapa penerbit di Indonesia, tapi terutama penerbit besar ya, sudah mulai sering menerbitkan buku-buku berbahasa Inggris. Ya kita sebut saja misalnya Gramedia. Gramedia kan sudah menerbitkan karya-karya sastra klasik bahasa Inggris. Selain itu, kami sendiri di zaman baru sudah pernah menerbitkan buku sastra bahasa Inggris, yang juga jangkauan distribusinya itu sampai ke Singapura, Malaysia. Nah, kami melihat memang ada, selain penerbit Indonesia fokus ke buku-buku berbahasa Indonesia dan bahasa daerah, sebenarnya ada pasar juga bagi penerbit Indonesia yang berani atau mau menerbitkan buku-buku berbahasa Inggris untuk punya pangsa pasar internasional. Gitu. Nah, karena saya melihatnya sederhana aja. Ini kita produsen, punya potensi untuk melakukan itu, sementara di luar ada pasar. Nah, yang kurang itu cuma menyambungkan kedua ini. Nah, selama ini kan jalur itu, selama tahun-tahun belakangan itu dirintis oleh pribadi-pribadi. Jadi dari penerbit-penerbit tertentu datang ke Indonesia, membeli buku-buku bahasa Indonesia, dibawa pulang. Nah, kami sejak 2000, sebenarnya ingin kami mulai sejak 2020, tapi waktu itu terhambat COVID. Nah, akhirnya 1-2 tahun ini kami akan memulai untuk mendistribusikan buku-buku dari Indonesia, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ke pasar Asia Tenggara. Gitu. Saya kira sementara itu yang saya bisa bagi, Mas Wawan. Mungkin saya nggak tahu, saya yakin karena di sini saya lihat ada penerbit-penerbit besar, jadi saya yakin mereka juga sebenarnya punya pengalaman yang kurang lebih sama atau bahkan jauh lebih ini ya, lebih berpengalaman, yang mungkin bisa juga memberi masukan atau tambahan. Saya kira itu, Mas Wawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kiki. Sebelum kita mungkin diskusi gitu ya, yang menarik, saya pikir tadi quote-nya relate banget ya. Sebenarnya begini, kemarin itu sempat coba kita inisiatif untuk mengundang satu teman juga gitu ya. Saya nggak tahu, barangkali banyak yang sudah terhubung. Jadi ada yang mirip gitu ya. Tetapi bedanya ini untuk
perpustakaan di Amerika. Ada namanya Mas Faisal Adib gitu ya. Mungkin teman-teman penerbit terhubung gitu. Saya sih punya gambarannya itu mungkin seperti itulah yang barangkali nanti peluang dari Mas Kiki gitu ya. Hanya beda wilayah. Kalau Mas Adib, sepengalaman saya itu justru memilih penulis lokal gitu ya. Bukan buku terjemahan. Benar-benar syaratnya itu harus penulis lokal. Dan genrenya bisa bermacam-macam. Dan ini memang untuk yang disampaikan ke teman-teman penerbit ini memang untuk dikirim ke perpustakaan-perpustakaan di Amerika. Jadi ya bayangan saya itu mungkin seperti itu. Tetapi ya ini peluang dari wilayah lain. Saya kira saya kasih kesempatan ke teman-teman, mungkin pengen tahu lebih jauh peluang ini seperti apa sebenarnya. Mumpung Mas Kikinya masih bersama kita, mari kita tanya-tanya sampai detail, sampai clear, sampai ya nanti pembayarannya bagaimana. Enggak, bercanda Mas Kiki. Mumpung kita kedatangan Mas Kiki, monggo teman-teman saya persilakan mungkin bisa menunjukkan tangan yang di Zoom. Atau mungkin teman-teman yang di sini juga ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, mungkin saya mau bertanya, Mas. Ya. Apa kabar, Mas Kiki? Lama nggak ketemu. Dulu kami pernah buku-buku narasi media Presindo itu pernah diorder sama Gerak Budaya Malaysia. Nah, itu jumlahnya cukup banyak dan apa namanya? Tapi ada kendala pengiriman waktu itu. Jadi ada 4 koli itu yang tertahan di Bea Cukai, katanya Bea Cukai Malaysia. Jadi informasinya di Malaysia itu bukunya difilter gitu. Buku-buku yang berbau apa budaya Jawa nggak boleh, ke kiri-kiri nggak boleh, katanya seperti itu. Jadi nggak tahu kalau sekarang seperti apa. Mungkin Mas Kiki nanti bisa jelaskan. Ya, gitu sih Mas. Ya. Terima kasih Mas Asnul. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Ya, ya saya memang melihat ada buku-buku grup penerbit narasi ya, media Presindo di bukan cuma di Gerak Budaya. Saya sempat mendatangi satu acara di salah satu gedung pertemuan yang besar dan mewah di Kuala Lumpur, di mana saya membantu teman-teman Gerak Budaya waktu itu. Mereka buka stand ya. Nah, ternyata ada stand-stand lain. Dan ternyata buku-buku narasi juga ada di situ, di beberapa stand itu. Yang terdistribusi lewat Gerak Budaya. Nah, kalau soal saringan di Bea Cukai, saya terus terang kurang paham ya soal teknisnya bagaimana. Ya, ini kan kita bisa bicara yang agak teoritik soal kepentingan politik dan kebudayaan mereka ya. Tapi di luar itu sebenarnya ada jalan lain yang bisa yang ada cara teknis lain yang bisa kita tempuh, yaitu meminta jaringan distribusi yang ada di negeri setempat untuk melakukan kurasi. Jadi mereka yang paling tahu apa yang boleh dan tidak boleh di negeri mereka kan. Asumsinya begitulah ya, dibanding kita. Mereka yang paling tahu. Karena itu mereka melakukan kurasi dulu sebaiknya. Apa yang bisa kita tawarkan ke mereka, apa yang bisa kita jual ke mereka. Dan saya kira itu justru seharusnya yang mereka inginkan harusnya seperti itu. Karena selama ini bentuk kerjasama kita, saya nggak tahu kalau narasi ya, bentuk kerjasama kita kan selalu beli putus. Jadi memang mereka rugi sendiri kan kalau misalnya nggak melakukan kurasi pemilihan buku-buku
mereka sudah bayar, kita kirim tertahan, itu kan kerugian di mereka sebenarnya. Jadi kalau tawaran saya, dan itu yang sempat kami bicarakan, memang sebaiknya dikurasi buku-buku apa yang dibutuhkan, apa yang boleh dan tidak boleh gitu. Karena kita juga punya perhatian lah, walaupun kita udah dibayar kan, tapi kita juga punya perhatian supaya buku kita bisa sampai ke konsumen, bahkan pembaca gitu. Saya kira itu Mas. Jadi memang agak sulit buat kita untuk mencari jalan berurusan dengan otorita di sana ya. Jauh lebih memungkinkan kalau mereka yang melakukan itu. Saya kira itu sejauh ini Mas. Terus ada satu tambahan. Selama beberapa tahun terakhir, tapi saya nggak tahu ya, ini karena ada COVID ya, yang cukup panjang. Tapi sejak sebelum COVID itu sebenarnya kelompok penerbit gerak budaya itu kan akan memulai untuk menjadi distributor di Asia Tenggara. Jadi mereka sudah punya toko kerjasama di Singapura, di Malaysia kalau saya tidak salah mereka ada 3 toko selain di Selangor, ada lagi di ada di 2 universitas, dan waktu itu kalau saya tidak keliru ingat mereka akan merintis di Filipina. Jadi sesudah di Indonesia itu tadinya mereka mau buka di Filipina, nah, terus ke Thailand atau Filipina, salah satu dari 2 itu. Nah terus ada COVID, saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa, tapi saya yakin dari korespondensi dengan teman-teman di sana, mereka masih mengajukan kerjasama dengan kami bagaimana untuk menyediakan buku-buku berbahasa buku-buku dari penerbit Indonesia di luar negeri, dan sebaliknya kita mendistribusikan buku-buku atau menjual buku-buku mereka atau dari penerbit-penerbit di Malaysia di Indonesia, tentunya yang sesuai pasar kita. Dan ya saya kira itu Mas Hasnul. Ya, makasih Mas Kiki. Ya. Oke, Mas Kiki mungkin sekarang bisa diceritakan, bukan digambarkan. Mas Kiki kan paling enggak sudah mungkin berapa kali ya program ini berjalan ya. Nah itu mungkin bisa digambarkan mekanismenya A to Z gitu ya. Artinya kami penerbit harus melakukan apa agar terikut dalam program ini. Oh ya, langkahnya sebenarnya sangat mudah Mas. Nyaris tidak ada bedanya dengan kalau kita pengadaan dengan perpustakaan atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Nyaris tidak ada bedanya. Jadi yang kami lakukan kemarin itu kami mengumpulkan katalog dari teman-teman penerbit, kami ajukan semuanya. Jadi kami tidak melakukan pemilihan, misalnya ini tentang tema ini kayaknya nggak cocok buat mereka, kami nggak melakukan itu. Jadi kami ajukan semuanya. Ada 1000 judul dari satu penerbit, semuanya kami ajukan. Nanti mereka yang akan memilih. Karena prosesnya di sana ternyata mereka memberi tawaran kepada universitas, sekolah, dan lain-lain untuk buku yang mana yang kalian mau agar tersedia di perpustakaan kalian. Gitu. Selain itu mereka juga punya ini sendiri, pilihan-pilihan sendiri. Nah setelah itu terkumpul di distributor yang menjalankan pengadaan ini, lalu dikirim ke kami judulnya, ISBN dan lain-lain ya, data-datanya ya. Nah, nanti kami yang akan minta ke penerbit-penerbit buku ini di penerbit ini, buku ini di penerbit ini, dan seterusnya. Nah, kalau bukunya ada tersedia, yang sudah-sudah itu begitu buku itu dinyatakan ada, itu kami
Sebentar, ini ada suara kereta. Nah, begitu bukunya dinyatakan ada oleh penerbit, itu kami beli, gitu. Kami beli. Tentu dengan harga rabat ya. Kami beli dengan harga rabat, lalu kami kumpulkan di beberapa titik. Nah, kalau kemarin kami kumpulkan 3 titik di Jakarta, di Jogja, dan di Surabaya. Lalu kami yang selanjutnya kami yang mengurus langkah-langkahnya. Jadi kami kumpulkan di Jakarta, kami kirim keluar lewat eksportir, gitu. Jadi sebenarnya ini peluang yang tidak berisiko bagi teman-teman penerbit, karena kita hanya mengirim file Excel, mereka pilih, mereka kirim permintaan, ini sekian judul, ini sekian judul, apa judul ini sekian eksemplar, judul ini sekian eksemplar. Kalau ada, kita beri kabar ada, barangnya ready, lalu dibayar. Kalau peluang berikutnya secara jadwal ada di kapan, Mas? Oh ya, saya sendiri sebenarnya di push ya, didorong oleh mereka untuk sanggup memberikan katalog yang dimutakhirkan setiap 3 bulan. 3 bulan. Ya, jadi kami diminta untuk setiap 3 bulan kirim katalog terbaru. Karena proses untuk menawarkan pengadaannya itu setiap 3 bulan. Paling lama setiap 4 bulan. Gitu. Ya, saya kira jelas ya teman-teman. Jadi sederhananya kita berkirim katalog lengkap gitu ya. Karena memang soal pemilihan judulnya kan memang otoritas mereka ya. Jadi tidak dikategorikan sebelumnya bahwa yang genre fiksi aja misalnya kan tidak ada ya, Mas ya. Nggak ada. Oke, saya pikir sih gambarannya mudah. Tinggal mungkin nanti barangkali format katalognya itu harus disesuaikan seperti apa. Ya, silakan teman-teman yang lain. Mumpung ini saya kira sih di depan mata ya, bisa dieksekusi langsung gitu. Silakan teman-teman yang ingin tahu lebih detail lagi atau mungkin ada beberapa mekanisme yang barangkali belum punya gambaran. Ya, sambil menunggu teman-teman memberi tanggapan, sebenarnya format katalognya mereka lebih senang yang Excel, ya. Oh, ya. Karena lebih mudah untuk kalau PDF kan mungkin susah untuk di kolase kan, digabung-gabungkan dengan penerbit yang lain. Tapi kalau Excel kan copy paste gampang sekali. Formatnya nyaris bisa dipastikan tidak jauh berubah atau bahkan tidak berubah. Kalau dari pengalaman sebelumnya itu didominasi tema apa, Mas? Kalau selama ini sejarah, sosial, politik, sastra, dan ada sedikit hukum, juga agama. Dan juga buku pelajaran sekolah. Jadi buku-buku paket itu ternyata juga dibutuhkan.
Saya juga bingung. Iya. Mas Kiki, saya tanya lagi. Ya, silakan Mas. Kalau Excel-nya itu apakah ada template-nya yang tinggal kita isi gitu, Mas? Atau kita buat masing-masing bagaimana? Selama ini kami yang bekerja, Mas. Jadi kami kalau kami kasih template ke teman-teman penerbit, takutnya kan itu berbeda dengan format yang selama ini mereka bikin kan. Jadi ada beberapa katalog kan yang misalnya tidak memuat ukuran buku atau jumlah halaman atau apa, tapi ada juga katalog yang sangat detail gitu. Nah, jadi biasanya selama ini kami terima aja bentuk apapun dari teman-teman penerbit sejauh itu Excel. Nah, nanti kami yang menyesuaikan dengan template yang mereka minta gitu. Jadi kami yang ya sedikit bekerja lah untuk menyesuaikan itu. Ya. Sama satu lagi, kalau boleh tahu pembagian rabatnya berapa itu, Mas? Nah, kalau yang kemarin sih kami nanya ke penerbit masing-masing, Mas. Rabat reseller itu berapa? Karena ya saya juga penerbit, jadi saya tahu lah bagaimana teman-teman penerbit. Karena terus terang aja, ini kan kebutuhan perpustakaan itu kan nggak pernah banyak ya. Maksudnya dari quantity. Kadang-kadang satu judul cuman butuh 1 buku, paling banyak mungkin 2 buku. Nah, sementara kebijakan teman-teman penerbit kan berbeda-beda kan. Mungkin ada yang harus ada pembelian minimum, mungkin ada yang harus ada sekian judul minimum, mungkin ada yang lain-lain gitu. Tapi biasanya sih kami memberi ya sedikit gambaran bahwa ini memang pembelian yang dari segi kuantiti per judulnya memang mungkin tidak akan besar-besar amat. Tapi bisa jadi juga besar gitu. Seiring bertambahnya jumlah perpustakaan dan lembaga yang membutuhkan. Karena ini kan rintisan ya Mas ya. Kami baru memulai juga, kami baru merintis. Jadi bisa jadi di waktu-waktu yang akan datang kebutuhannya makin besar. Gitu. Nah, jadi selain jumlah judulnya banyak, bisa jadi kuantitinya akan meningkat, kuantiti per judulnya. Jadi ya kami menawarkan dari kami menawarkan ke teman-teman penerbit memang biasanya rabat reseller. Artinya diserahkan ke penerbit masing-masing rabat resellernya berapa? Ya. Oke, cukup Mas. Terima kasih. Monggo yang lain, Mbak Gita, Mas Marno. Mana? Bentar. Ada pertanyaan di chat ini. Mungkin Ya. malu-malu. Ya, dari chat ya. Dari Mbak Ananta. Oh iya, saya tahu. Ini Mbak Rosalina dan Mbak Gita ya. Oh iya, Mas, apa ada koleksi e-booknya? Ya, yang apa dari? Oh ya, sejauh ini permintaannya masih buku fisik. Sejauh ini permintaannya masih buku fisik, tapi tidak tertutup kemungkinan kan kami bisa menawarkan yang lain, gitu. Bisa menawarkan e-book. Seperti yang saya sampaikan barusan, seiring berjalannya waktu, kerjasama makin bagus kan, kita makin bisa membuka kemungkinan-kemungkinan lain. Gitu. Apakah bisa e-book juga, terus ya kemungkinan-kemungkinan lain lah. Terus selanjutnya, saya penerbit POD yang memiliki stok fisik. Apakah ada tenggat waktu produksi setelah terjadi pembelian pembayaran? Kalau POD kan setahu saya nggak pernah lama-lama amat kan ya.
Artinya kan Pertanyaan yang mewakili banyak pihak Pak. Dari Iya. ini mungkin banyak penerbit yang memang apa ya, tidak fokus menyetak gitu ya, karena Iya. Iya. ada. Betul. Ya, kalau POD, setahu saya kan produksinya kan nggak butuh lama-lama amat ya. Mungkin untuk produksi beberapa puluh, bahkan 100 buku satu minggu kan sudah bisa. Jadi saya kira kalau untuk permintaan per judul misalnya 2 sampai 5, saya kira masih sangat memungkinkan untuk teman-teman POD untuk terlibat. Artinya begitu ada permintaan judul ini A, B, C, sekian, dari masa permintaan sampai kewajiban untuk mengirimkan barang, itu saya yakin masih cukup luang waktunya. Terus selanjutnya dari Mas David, penawaran katalog kemana? Nah ini yang kemarin dibicarakan dengan Mas Wawan. Kalau Mas Wawan kan kemarin menawarkan ke kami, apa dikoordinir di IKAPI, nanti Anu saja, nanti teknisnya bagaimana, misalnya langsung ke Mas Diki, nanti akan kita share informasinya ke semua anggota gitu ya. Artinya simpulan dari acara ini gitu ya, nanti segala informasi aksesnya itu kami informasikan, termasuk kirim katalog kemana, kontaknya kemana, nanti kami informasikan setelah acara ya. Mohon ditunggu. biar tinggal sampai selesai ya Mas. Yang lain masih ada? Kamano, ada nggak yang ditanyain? Sudah siap kirim belum nih? Ini ada yang sudah siap kirim bukunya ini Mas. Minta nggak usah dipilih, langsung kirim. Sebenarnya selain jumlah universitas, sekolah tinggi, dan sekolah lanjutan yang cukup besar, misalnya kita bicara kasus Tiongkok ya, tapi kita juga jangan lupa jumlah penduduknya yang luar biasa kan. Ya, oh, ada lagi nih kayaknya. Dan apakah nanti harus membuat faktur? Apakah nanti harus membuat faktur atau administrasi pajak lainnya? Nggak perlu. Ini enaknya. Fakturnya lebih pada invoice saja kan kira ya. Iya. Tapi Makanya kalau siap nggak dibayar ya nggak usah bikin invoice juga. Gitu. Artinya tidak, sepertinya nggak, saya memahaminya ini tidak ribet ya, maksudnya tidak perlu, sangat tidak ribet. Tidak perlu apa istilahnya, misalnya berkas-berkas perusahaan itu kan tidak perlu ya. Nggak perlu. Benar-benar senjatanya katalog, lalu kita menunggu hasil pemilihan judul, begitu order disampaikan langsung proses gitu ya. Yang lain? Makanya bisa jadi malah lebih tidak birokratis ya dibanding pengadaan dengan lembaga di Indonesia. Oh, itu lagi soal bikin dengan Oh iya, soal buku-buku yang berbahasa daerah, memang pada prakteknya tidak ada batasan, artinya bahasa daerah manapun ya. Tapi sejauh ini kemungkinan terbesarnya memang pada bahasa-bahasa dari daerah yang pemakainya banyak. Jadi bahasa Jawa, bahasa Sunda.
dan bahasa-bahasa yang lain, mungkin Minang atau Yang berbahasa Inggris tetap punya peluang ya, sangat punya. peluang ya. Iya. Artinya tidak ada pengkategorian misalnya ya di Jogja kan saya kira banyak juga penerbit yang jenis terbitanya menerjemahkan gitu ya. Itu tetap punya peluang ya Mas ya. Kalau apa buku terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia gitu maksudnya ya, atau gimana? Ya, ya. Saya nggak berani bicara banyak ya, cuman ini yang saya heran juga, permintaan yang kemarin itu ternyata ada beberapa buku terbitan bahasa Indonesia, tapi aslinya itu terjemahan. Makanya saya bingung juga, loh ini apa kalian nggak lebih bagus langsung ke bahasa aslinya aja? Tapi ternyata ada, nggak banyak, tapi ada. Nah, cuman yang lebih luas peluangnya itu yang ditulis oleh orang Indonesia dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau bahasa daerah yang dominan itu tadi. Kalau Mas itu selama ini punya pengalaman itu enggak soal copyright segala macam lepas dari peluang ini? Ada sih Mas. Tapi terus terang karena apa? Kami bukan penerbit besar ya, jadi kami tidak bisa. Kami akhirnya mundur untuk beberapa kasus copyright yang jumlahnya agak besar gitu, karena patokannya kan US dollar ya, jadi buat kita yang di Indonesia harus dikurskan besar gitu. Beberapa yang masih masuk itu kami terbitkan. Nah, yang menarik itu sebenarnya, yang sangat prospektif itu sebenarnya tulisan-tulisan orang Indonesia di dalam bahasa Inggris. Itu yang prospeknya akan besar. Karena di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina apalagi, ya terutama Malaysia, Singapura, Filipina ya, tingkat kemampuan bahasa Inggris penduduknya kan secara persentase jauh lebih baik kan daripada kita. Jadi buku berbahasa Inggris di sana daya serapnya jauh lebih tinggi. Itu bisa kita lihat dengan mudah. Misalnya kalau kita ke sana, kita main ke toko buku, kita sangat mudah menemukan toko buku internasional seperti Kinokuniya dan lain-lain ya. Dan kalau kita masuk ke toko buku lokal sekalipun, mayoritas memang buku berbahasa Inggris. Sayangnya, buku-buku tentang Indonesia yang berbahasa Inggris itu ditulis oleh orang yang non-Indonesia kan, ya kebanyakan ya peneliti-peneliti asing kan. Padahal banyak juga sebenarnya penulis-penulis Indonesia, baik peneliti ataupun bukan, yang menulis dalam bahasa Inggris kan. Ya kita bicara gampangnya aja, misalnya dosen-dosen di Indonesia yang menyelesaikan studi S2 atau S3 di luar negeri, itu kan mereka harus menulis dalam bahasa Inggris. Karya-karya disertasi atau tesis mereka itu kan sebenarnya sangat potensial untuk diterbitkan jadi buku oleh penerbit Indonesia dan dipasarkan di luar negeri. Nah,
sayangnya selama ini potensi itu kan dijalankan diambil oleh penerbit-penerbit luar. Saya ada beberapa teman kita di Jogja kan yang dosen-dosen disertasinya diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar di luar negeri kan, seperti Routledge, NUS, ICEAS, dan lain-lain. Padahal hasil pembicaraan kami sejauh ini dengan teman-teman penerbit dan distributor di luar negeri, kalau di penerbit Indonesia ada yang menerbitkan karya-karya tulisan orang Indonesia tentang Indonesia dalam bahasa Inggris, itu akan sangat baik. Ya, saya kira memang harapannya ada nanti program ini konkret berjalan, lalu apa istilahnya ya mungkin ada impact positifnya gitulah. Jadi buku yang memang sudah jalan-jalan ke mana-mana gitu kan, nanti kan kita tidak tahu nasibnya gitu ya. Kadang saya pikir teman-teman ngalamin semua gitu. Punya pengalaman bahwa kita menerbitkan sesuatu awalnya ya hanya berpikir karena based on kepentingan kita ya, memang memenuhi permintaan tertentu gitu ya. Lalu tiba-tiba karena buku itu dengan sendirinya sudah terdistribusi, tiba-tiba ada peluang yang menangkap gitu ya. Misalnya ya saya kira mungkin 1-2 posisi reseller gitu ya di Malaysia, di Singapura gitu. Saya yakin teman-teman terhubung lah 1-2 gitu secara parsial gitu. Artinya ya ini program ini saya pikir akan semakin membuka jalur itu, dan ya ilmu pengetahuan kita tidak tahu apanya misterinya ya. Jadi mungkin memang benar kalau pilihannya lebih pada penulis-penulis lokal, penulis-penulis yang mungkin mengangkat genre-genre lokal juga, karena memang dari situlah yang bisa dibaca dari situasi di Indonesia gitu ya. Sepertinya begitu gambarannya. Mumpung masih ada kesempatan nih, ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ya mungkin memang sudah jelas gitu ya. Nanti setelah ini kami berkomunikasi langsung dengan Mas Kiki soal mekanisme pengiriman katalog. Jadi nanti hasilnya kita share juga ke teman-teman, katalog harus dikirim kemana, paling lama kapan, dan sebagainya lah. Nanti ada informasi lebih detail dari pertemuan ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu sebenarnya. Kalau memang sudah jelas dan tidak ya mungkin kita bisa cukupkan. Sepertinya sudah cukup sih ini. Jadi sepertinya lagi pada ngepakin buku, Mas. Siap. Iya. Kalau enggak pada lagi ngupdate katalog ini. Oh iya. Oh iya. Itu tuh ya, kalau misalnya kita ini kan istilahnya penerbit baru yang baru terhubung maksud saya. Artinya kan semua terbitan meskipun dari tahun yang agak jauh gitu ya. Itu artinya kan itu ya, segar ya. Pilihan yang segar untuk itu ya. Ya, justru yang
apa yang kemarin sempat membuat kami agak kesulitan itu justru itu, Mas. Jadi beberapa judul yang diminta Pilihan ya, kan lama ya. ya beberapa judul yang diminta itu ada yang terbitan tahun 80-an. Oke. Jadi kami udah nggak bisa mengakses ke penerbitnya. File backup di penerbitnya udah hilang juga itu ya. Iya, apalagi plat di percetakannya udah ditimbang, udah di kilo kan. Iya, iya. Iya. Ya artinya nggak ada ini. Kalau bedanya kan kalau di Indonesia nih kadang disyaratkan 3 tahun terakhir. Jadi kalau ini tidak ada syarat khusus itu ya. Ya. Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Oke, oke. Mas, ini Mas Yusuf baru datang dari packing lari kaya. Mas itu ada yang mau disampaikan nggak? Juragan. Ya, mungkin kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, jadi sebentar, ada sama soal ini. Saya kira mungkin cukup ya, Mas Kiki. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama, Mas. Sudah berbagi informasi penting buat kami. Intinya ini segera kami follow up, nanti informasi soal pengiriman katalog segera kami koordinasikan dan kami share ke teman-teman. Dan mudah-mudahan ini segera bisa berjalan, dan saya pikir yang lebih menarik kalau memang sustain gitu ya. Ini satu program yang berkelanjutan gitu ya. Sehingga ya sedikit banyak pasti akan memotivasi teman-teman. Saya pikir hari ini problem di dunia penerbitan buku, terutama di Jogja juga makin beragam gitu ya. Setelah pandemi, mungkin banyak teman-teman yang tidak lagi mengambil jalur toko buku misalnya, hanya fokus di online misalnya. Dan mungkin juga tidak semua hari ini tiba-tiba bisa mengolah penjualan online-nya dengan sedemikian rupa gitu ya. Meskipun di Jogja saya pikir banyak sih teman-teman toko buku alternatif misalnya yang memang sepertinya jualan online-nya malah bagus gitu ya. Ya peluang-peluang seperti ini saya pikir jadi penting dalam konteks itu. Jadi saya mewakili teman-teman penerbit berterima kasih banyak atas informasi ini, dan kami berharap ini ada program-program ya setidaknya ini atau mungkin nanti program yang lain yang barangkali di tengah jalan bisa dimunculkan yang bisa berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih Mas Kiki. Terima kasih Mas Wawan. Informasinya, kita keep kontak. Juga terima kasih teman-teman yang sudah online, yang sudah di Zoom, yang sudah ada di sini. Kita sampai ketemu lagi di jamu jagungan bermutu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasno. Ya. Teman-teman yang lain, terima kasih banyak.